memasukkan Trisila dan Ekasila maupun ketuhanan yang berkebudayaan ke dalam pasal RUU HIP dengan alasan historis pidato Soekarno 1 Juni 1945 sama dengan mereduksi Pancasila rumusan final pada 18 Agustus 1945 serta mengundang kontroversi dengan mengabaikan Piagam Jakarta. Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila membangkitkan kembali perdebatan ideologis dasar negara. Perdebatan Pancasila tak hanya tentang siapa yang merumuskan konsepsinya, tapi juga tentang Piagam Jakarta. Jika persoalan siapa konseptor Pancasila merujuk rapat-rapat awal BPUPK 29 Mei hingga 1 Juni, Piagam Jakarta mencuat setelahnya. Gimana sih sebenarnya duduk perkara sejarah Piagam Jakarta dan Pancasila ini? Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sore hari 17 Agustus 1945, Muhammad Hatta didatangi utusan Angkatan Laut Jepang. Utusan itu menyampaikan wakil-wakil Protestan dan Katolik keberatan terhadap sila pertama dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Kalau kalimatnya seperti itu, mereka akan memilih berdiri di luar Republik Indonesia. Asal-usul kalimat itu bermula di sini, Rumah Soekarno, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Pada 22 Juni 1945, panitia kecil beranggotakan 9 orang melangsungkan rapat di sana dan menghasilkan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Muhammad Yamin menamainya Piagam Jakarta. Rapat panitia 9 berlangsung alot, penuh lobi dan manuver. Kubu nasionalis sekuler dan nasionalis Islam bersikukuh pada pendiriannya. Piagam Jakarta ialah hasil kompromi dua kubu tersebut. Meski demikian, jalan tengah itu tak menyelesaikan perdebatan. Di sidang kedua BPUPK, tokoh dari Maluku Johannes Latuharhari menilai sila pertama dasar negara dalam Piagam Jakarta akan mengacaukan hukum adat. Kepala Kantor Urusan Agama zaman pendudukan Jepang, Jaya Diningrat, khawatir 7 kata itu menimbulkan fanatisme. Ki Bagus Hadikusumo, tokoh Muhammadiyah, justru ingin frasa bagi pemeluk-pemeluknya dihapus. Namun, Soekarno bersikukuh mempertahankannya. Piagam Jakarta pun disahkan BPUPK menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar. 7 kata di sila pertama Piagam Jakarta dipertahankan. Kembali ke Hatta. Laporan utusan Angkatan Laut itu membuat sang proklamator mengajak Teuku Muhammad Hasan, ahli hukum dari Aceh, melobi tokoh Islam Ki Bagus Hadikusumo dan Wahid Hasyim pada 18 Agustus sebelum rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Hadir pula dalam pertemuan itu Kasman Singodimedjo, tokoh Muhammadiyah yang diminta Soekarno melobi Ki Bagus. Singkat cerita, Ki Bagus luluh. Wahid Hasyim pun mengusulkan agar redaksi sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Akhirnya, di rapat PPKI hari itu, Undang-Undang Dasar disahkan dan 7 kata di sila pertama dicoret dan diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini disebut Hatta perubahan yang maha penting menyatukan segala bangsa. Namun, polemik tidak berhenti di situ. Dalam melobi Ki Bagus, Kasman menyebut Undang-Undang Dasar ini akan disempurnakan kemudian hari dan keinginan mereka bisa diusulkan lagi. Baru belasan tahun kemudian, pembahasan dasar negara mencuat lagi. Yakni di sini, di Gedung Concordia, Bandung, saat konstituante merancang Undang-Undang Dasar baru pada paruh akhir dekade 1950. Rapat soal dasar negara ini pun tidak kunjung menemui titik temu di konstituante. Lembaga ini sampai membuat panitia kompromi yang mewakili semua kelompok.
Panitia ini menawarkan 2 rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, rumusan yang tercantum di Piagam Jakarta 22 Juni. Kedua, rumusan Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945. Tapi, tak ada rumusan yang memperoleh dukungan 2/3 jumlah suara yang hadir. Menurut Ketua Konstituante Wilopo, Konstituante bekerja cukup baik. Pekerjaan konstituante tersisa 10% saja, yakni menyelesaikan persoalan dasar negara. Namun, Februari 1959, Soekarno yang memimpin kabinet bersama Juanda memutuskan untuk melaksanakan demokrasi terpimpin serta kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Soekarno pun menawarkan langkah kompromi berupa Piagam Bandung ke Konstituante. Piagam ini akan mengakui Piagam Jakarta sebagai dokumen historis yang mendahului dan memengaruhi Undang-Undang Dasar 1945. Namun kelompok Islam menolaknya. Piagam Bandung tidak pernah terwujud sebab Konstituante dibubarkan Soekarno melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit ini juga menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar. Piagam Jakarta disebut dalam dekrit menjiwai UUD 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Jadi, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduknya itu dihapus. Itu satu kejadian sejarah, kejadian yang bersejarah, bukan khayali, tapi betul-betul terjadi.